Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan, kesehatan, kemudahan dan kelancaran menjalani saum hari ke-9 ya. 10 ya, hari ke-10. Serta sholat subuh berjamaah. Sholawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat yang telah menunjukkan tauladan arah ke jalan yang benar. Jalan yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Judul kultum pagi ini terkait dengan kaderisasi dalam Islam. Mudah-mudahan nanti ada keburu waktunya untuk implementasi di lapangan. Kalau misalkan tidak ada waktu, mungkin next ada waktu sesi kedua. Islam menunjukkan bagaimana kaderisasi dibangun Islam pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dipilih langsung oleh Nabi, para sahabat Nabi untuk selalu mendampingi saat Nabi sholat, dakwah, berperang, dituangkan dalam Al-Quran dan hadis. Ini sudah berjalan 1400 tahun yang lalu. Sampai saat ini menjadi pedoman, rujukan, panutan umat Islam dalam mengimplementasikan apa saja yang diteladani Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat yang disiapkan Nabi sebagai kader. Satu, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian ada Umar bin Khattab, khalifah kedua. Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat. Sahabat kader lainnya yang dipilih oleh Muhammad adalah Bilal bin Rabah, muadzin pertama. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, salah satu perawi hadis. Yang ketiga Abdullah bin Abbas, perawi hadis juga. Dan yang keempat Khalid bin Walid, salah satu panglima perang. Tahapan Islam menyiapkan sosok kadernya dalam kehidupan sehari-hari. Satu, saat manusia lahir, ya, dalam bentuk bayi mungil sudah diajankan orang tuanya. Kemudian yang kedua dihitan. Yang ketiga membaca 2 kalimat syahadat. Yang keempat menjelang usia akil balik dan berakal, wajib hukumnya menunaikan sholat 5 waktu. Ini sebetulnya bagian dari proses rekrutmen ya di dalam Islam. Cuma tidak tanpa kita sadari itu sudah berlaku sejak kita masih kecil. Kemudian dilanjutkan yang kelima, usia sekolah dalam Islam. Ada Raudatul Atfal TK Islam, Madrasah Ibtidaiyah level SD, Madrasah Sanawiyah ya level SMP. Kemudian Madrasah Aliyah level SMA. Pondok pesantren, Universitas Islam, program pendidikan agama Al-Quran, hadis dan fikih. Lalu kaderisasi dalam Islam kemana arahnya? Output yang diinginkan adalah menghasilkan generasi berakhlak mulia, berkualitas dan dapat berkontribusi pada masyarakat. Dengan membawa sifat-sifat pemimpin ideal dalam Islam. Satu, amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dua, fatona, cerdas dan memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengambil keputusan yang tepat dan berakal. Ketiga, sidik, jujur dan tidak berbohong. Keempat, tablik, menyampaikan atau tidak menyembunyikan sesuatu, transparan. 5, raufun rahim, pengasih dan penyayang. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat seperti adil, amanah, bijaksana.
mengimplementasikan konsep penting dalam Islam yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbuatan baik dan benar, mencegah dari kejahatan dan kesalahan. Sumber Quran surat Al-Imran 104, dan hendaklah ada di antara kamu segalanya segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka-merekalah orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyusun kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah. Penutup, kesimpulan Bapak Ibu yang hadir, rata-rata kita yang hadir ini generasi baby boomer ya. Kemudian turunannya mungkin ada yang hadir generasi X yang punya peran penting dalam penyiapan kader. Generasi yang kita sebut milenial, Gen Z, cucu-cucu kita, satu, saya diharapkan disiapkan kader terbaik Bapak Ibu dari lingkungan private, rumah, keluarga dengan merujuk kaderisasi yang dilakukan Islam. Kaderisasi dalam Islam untuk dunia dan akhirat. Ramadan 1446 artinya 54 tahun ke depan sudah masuk ke 1500 Hijriah. Tanda-tanda akhir zaman semakin tampak. Generasi baby boomer sudah semakin tergerus. Ke depan yang akan memimpin dunia ada generasi Z, generasi milenial dan Z. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.